Ya Mas, kalau dirubah kopling itu apa aja yang harus dirubah sih Mas? Kopling gimana maksudnya? Dirubah kopling manual. Tadinya Apa ke apa gitu. Iya. tadinya otomatis kan ya. Ya. Karena di manual nih ya, contoh rubahnya seperti ini nih. Di pantek ini tadinya kan Turunin lagi kameranya, kopliknya di tengah. ini tadinya kan yang muter ini. Kalian kalau kalian tahu sistemnya motor matic, di saat dia berputar kencang, kapasnya pasti jebrak, kapasnya pasti kelontar, nempel ke mangkok ini, jadinya bergerak jadi satu antara yang bergerak sama yang diem. Ini yang ada kampasnya, yang ini enggak ada kampasnya, maksudnya jadi satu. Terus ini jadi satu, jadi ini ngerakin si sini apa namanya, rumah kopling dan lain-lain, akhirnya menghubung ke gigi, ke apa ini, gear, Final gear. Nah kalau pengen jadiin kopling manual ya ini dipantek, ini dilas biar jadi satu, muter terus. Gitu. Iya, ini kayak gitu sistemnya. Ya, ada lagi nggak mau tanya? Jangan mumpung di situ lah. Wagu. Terus kalau nggak dipantek itu efeknya gimana Mas? Allah, ya harus dijelasin apa? Tentang Tuh lihat tuh di dalamnya lagi tuh ada apa? Ada yang aneh enggak? di dalamnya ada Oh ya, Orang ngerti jeruannya yang mana? Nih berarti enteng. Ya, udah. Senengannya teoretikal banget, harus gini suruh ngomong nggak bisa. Ya kan, kuping buku harusnya pakai gini pak, dia model baca Google. Cerendean berarti ya. Iya lah, namanya juga senangannya cerendean. Kowe kok. Cerendean yang lihat sebenarnya lo hidup cerendean enggak Orang selamat ya pintar. Kowe iki kok. Cerendean. Anu wong turu kok disuting napa gune kowe. Penyakit turu ya. Pecat nang. Oke nang. Dilanjutin nang biar dia suruh nonton. Oke nang, sebutkan pertanyaan-pertanyaan problem-problem yang sering terjadi pada kopling nang. Kamu sering baca komentar gak seperti Ngadino. kopling pak, sing kampasnya gue pak, anak sing cekel kowe biar dia nonton di belakangmu bagaimana sih triknya orang megang handphone, megang kamera, apa yang disuting biar di otaknya jalan. Orang mikir weteng baru titit baik. Cari dingklik dingkliknya oke. Awas gitu. Oke teman-teman. Jagong burine. Jadi kowe karo ngrungokna pertanyaan. Kowe karo ngrungokna pertanyaan lu deleng kamera. Ngerti apa ora? Jagong burine. Oke, Pak. Pada kampas kan ada yang pakai kampas sama platnya sing apa 5 apa 6 itu ya, Pak. Nah, itu ada yang platnya 5, ada yang 6. Pertimbangannya apa itu? Kenapa kok ada sing dari 6 dibikin 5 apa sebaliknya? 5 dibikin 6 gitu, Apakah sama kayak kopling sama kayak per itu loh, biar lebih keras apa gimana gitu? Jadi seperti ini. Kampas kopling itu fungsinya untuk meredam putaran. Dimana kampas kopling itu bekerja berdasarkan gaya gesek. Semakin besar koefisien friction factor atau gaya gesek yang terjadi pada sebuah sistem kampas kopling, maka daya cengkramnya untuk memberhentikan putaran itu jadi lebih kuat. Jika powermu bertambah pada mesin yang sudah diopret, maka kadang-kadang jika koplingmu tidak diperkuat atau tidak dioptimalkan, maka akan terasa setiap pemindahan gigi akan terasa selip, tidak respon, tapi
kayak gitu. Akan terasa seperti itu. Nah, berdasarkan gaya yang bekerja atau gaya gesek yang bekerja, intinya bagaimana caranya memperbesar gaya gesek. Gaya gesek diciptakan dari nomor satu adalah permukaan bidang gesek yang ada. Satu, permukaan bidang gesek standar Jupiter. Oke, kita lihat di sini. Kampasnya hanya selebar sekitar 6 mili, sedangkan kalau kamu ganti pakai FR dia lebar hampir 10 mili, 12 mili. Otomatis ya, penampangnya atau bidang geseknya akan lebih besar. Yang kedua yaitu lawannya si kampas. Jika ini pakai kampas standar, lebarnya ya sesuai dengan kampasnya. Tapi jika yang ini dipasang dengan yang ini, maka akan ada kerugian bidang gesek. Paham? Sehingga ini biasanya kalau ganti FR akan diganti plat yang khusus modifikasi untuk FR yang memiliki penambang lebih lebar. Tuh, seperti itu. Nomor 3 adalah jumlah kampas pun akan memperbesar gaya gesek. Jadi kalau kampasnya 6, platnya 5, kampasnya 5, platnya 4, itu pasti. Tuh, jadi biasanya kalau modif kopling pasti memperbanyak plat kopling dan plat geseknya. Ya, nomor 4 adalah daya tekan untuk memungkinkan gaya gesek tersebut terjadi. Jadi kalau kampas dipasang kampas nggak pakai per, ya nggak gesek. Kuat atau lemahnya gesekan tergantung dari kelas lembutnya per. Ya meskipun kampasnya kamu 12, pernya nu per bolpennya juga nggak neken gitu loh. Ya. Kayak gitu penjelasan tuh kayak gitu. Orang nanya satu, kamu jelasin yang banyak. Jadi orangnya diem nggak nanya lagi. Paham? Paham apa ora? Ora. Wah, ngantuk ya, Pak. Pakai koplo. Biasanya hanya satu. Nanya satu. Malah yang difokus nak kowe ora jawaban niku. Terlalu mikirin terlalu berat ini. Pas malah nanya satu. Ini terlalu berat. Lama bingung ngerti ora sih, aku goblok banget ngerti ora sih. Jan. Nah, apa lagi? Kamu mau nanya enggak? Ini yang butuh tapi lu. Ada enggak? Hah? Ora wis ampun wis ampun. Musuh mangkene ampun. Kowe disit so, tak kasih kesempatan. Aku ya. Ya, takon. Ini Pak, sebenarnya udah tahu tapi lebih enaknya dijelasin sama ya, Pak. Biar teman-teman juga tahu. Kan itu kalau motor standar kan persnelingnya kalau dimasukin kan nekennya dalam. Ki didelang kamerane bangkrek. Persnelingnya kan kalau standar kita berstandar ya. Persnelingnya yang mana? Yang mana? Tunjuk. Ini. Nah, gue didelang. Iya didelang. Walah, nek wis ana wong arep nunjuk ini aktif. Ini persnelingnya kalau standar itu kan nekennya rada dalam. Delaynya rada glek gitu baru masuk. Nah, ini saya ada apa perbedaan ini adalah suasananya apa? Adalah suasananya. Tujuannya gitu. apa? Tujuannya apa sebenarnya? Apa nggak ngefek sama yang lainnya gitu? Oke, sehingga awalnya motor yang tidak menggunakan kopling manual akan menggunakan sistem per dulu atau pelor ya untuk bisa persnelingnya jadi jauh baru pindah. Nah proses disinilah itu proses si pelor tersebut menekan per kopling. Ini ikut dengan as persnelang yang bagian depan ini. Bagian belakangnya dia yang membuat ini berputar alias sudah pindah gigi nih. Tuh. Tadinya ini dan ini independen karena dia menggunakan kopling manual, tidak perlu preload ya, langsung begitu masuk klek. Jadi intinya ini jelas dijadiin satu agar kamu masukin gigi tidak terlalu dalam, cekluk gitu. Kamu cukup cekuk masuk. Itu penting sekali.
mengurangi time kalau kata Adino ya, drag-dragan. Oh iya sih, masuk akal sih. Iya, mekanik yang terhormat kayak. Oh, berarti jawabannya itu yang paling optimal. Oke, tahu. takon meneh. Oh. Kalau motor balap sama motor biasa nih Pak, kan ada yang orang bilang kampas selip, ya kan? Terus apa pengaruhnya kayak gini? Kayak di motor balap tuh ya. Biasa kan ada yang cuma ngopling di gigi satu, ke atasnya nggak kopling, ya kan? Tapi motor-motor manual kok pada dikoplingin. Terus kaitannya kayak gini, apa namanya? Sing Bimo ya, sing motor balap dikopling enggak. Kopling, cara kopling sih benar gitu ya Pak. Gasnya diturunin, ditarik kabel koplingnya, baru persneling dimasukin. Apa posisi gas tetap kebuka, tarik kopling masukin dia apa gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya tujuannya kopling tadi meredam putaran. Kenapa harus diredam? Agar proses pindah gigi itu berjalan mulus, karena si as kopling tidak menerima gaya dari as as. Dilepas gayanya, kan tadinya nyambung, di kopling cet, itu jadi free. Sehingga kamu untuk pindah gigi, gula-gula berputar untuk memasukkan gigi-giginya itu gampang, klek klek klek, karena nggak ada gaya yang mendorong berputar. Nah, tujuannya dikasih kopling agar perpindahan giginya itu smooth, nyaman. Tapi dalam dunia balap, terutama drag bike gitu, kopling kadang-kadang hanya dipakai 1, 2 atau 1 aja biasanya. 2, 3, 4 kesananya udah pinjekin gitu. Pertanyaannya, kenapa nggak pakai kopling? 1, akan mengurangi kecepatan. Namanya kopling lagi muter, tahu-tahu daya putarnya dihilangin. Gesekan ya Pak ya? Namanya lagi muter, terus dikopling, kan lepas. Berarti gaya dari sini 100, diteruskan ke sini 100. Pada saat dikopling ini kan berkurang, kecepatan pun akan berkurang. Makanya orang nggak mau pada kopling, injek giginya jegek. Nah, untuk bagus yang mana, ngopling atau tidak bagus ngopling kalau kamu awet? Lebih cepat yang mana ya tanpa ngopling. Seperti Matic, pindah gigi tanpa ngopling, tanpa nginjek gigi. Makanya sebelum sekali udah jalan ya, jalan terus. Ini kan repot. Betul. RPM-nya tuh, iya kan. Kapan-kapan dibahas itu Pak, apa perpindahan gigi pada Matic, Mbak. Ada yang baru ngerti loh Pak. Motor manual kan diinjak ya, Matic kepriwe pindah gigi nih. Ya seperti itulah. Ya itu Pak. Bruno, ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak, aku lagi bingung Pak. Ternyata aku goblok banget ya. Aduh, terwakili loh. So, kamu ada tanya lagi nggak? Nah, ini. Saya pernah lihat nih Pak. Pernah bongkar nyevis lah ya. Dulu kan kita kan pernah nyevis ya, ada yang masang pakai blok kayak gini. Tapi ininya nggak ada silnya Pak. Ini peranan penting nggak sih Pak? Penting sekali. Pentingnya kenapa ini? Ya kalau itu nggak ada, olinya bocor lah, gimana sih? Nggak jadi masuk ke kertas lah. Oh iya, benar ya. Jadi ngalirnya kurang banter ya. Yang nggak ngalir malah bocor. Oh jadi ya. Oh, katanya serasa cepat rusak. Tetangga. Iya. Kali. Terus ini Pak, kopling Pak. Kan ada sing caranya berhubungan dengan porsnelingnya Pak. Lebih awet. Ini ngefek nggak sih Pak, porsneling dengan apa sistem transmisi itu yang diinjak masuk ke bawah terus atau yang dinaikin? Nggak ada. Sama aja berarti ya. Terus kopling apa namanya, sing tadi Pak, ini Pak menarik. Platnya berlubang Pak, sama yang sebelahnya kan nggak berlubang, ada betul gitu ya. Ini kenapa Pak kalau yang lebih tebal ini kayak FR gini
platnya tuh dibuat berlubang Pak, itu sengaja atau gimana Pak maksudnya? Sengaja Untuk fungsinya untuk ini menyimpan oli, oh menyimpan lapisan oli. orang selip ya? Kenapa ya enggak selip, memang dia kerjanya di dalam oli. Oh Fungsinya adalah pada saat dia dapat beban besar, kopling nih, buka, gitu kan? Berarti kan dari dia lepas, shoot, panas. Kalau nggak ada olinya kebakar. Kebakar di sini maksudnya apa nih? Biasanya ada yang warnanya merah, biru. ya. Nah, kalau ini terbakar, kadang-kadang dia jadi lintir. Nah, jadi belok-belok ini maka kampasmu akan jedut, nggak rata. Oh berarti itu juga yang warna di kopling nggak prai gara-gara itu Bisa juga, Pak? jadi sistemnya permasalahan kopling lagi di kopling, begitu dilepas sedikit-sedikit motornya dut-dutan, bisa gara-gara ini. Bisa gara-gara AC bengkok, bel ya. ya. Bisa gara-gara itu rumahnya sini sudah termakannya sudah nggak rata. Ini dalam, sini enggak, jadinya wok gitu. Nih Pak, pengalaman Pak naik motor ya, kadang di lampu merah koplingnya kayak kelet itu loh, kayak kan kalau di lampu merah sok naik macet itu kan ya, mau nggak mau kan gantung kopling, kadang sok kelet itu loh, sok motornya mau mati, mau dilepas motornya mati, mau nggak mau kan di kopling terus sambil digas itu loh Pak. Itu biasanya kelet itu karena kepanasan, pengaruh BBM-nya apa kurang oli atau gimana Pak? Olinya kurang bagus Oh atau kampasnya jelek oh atau platnya sudah terbakar. Oh iya tuh sok pernah Pernah. di lampu merah motor kopling kan angel ya macet-macetan ya. Kenapa plat terbakar terus bikin koplingnya jadi lengket seolah-olah? Kalau kamu sering kerja di dapur, tanya sama istrimu, sama pacarmu atau sama ibumu sana. Kalau wajan udah pernah gosong buat goreng telur, besoknya masih lengket. Kelet terus ya Pak. soal Karena dia udah kena panas yang berlebih gitu loh. Ya oke, itu sharing pengalaman. Kamu punya pengalaman apa lagi So tentang kopling? kopling ya sebenarnya sih banyak pembahasannya ya. Ya apa nggak apa-apa ini. Ya nggak apa-apa, aku sambil kerja. Takutnya mbok nggak mutu kok, orang apa lah ya. Ya apa? Nih Pak, bagaimana kan Lebih jangan aku salah. Ini So nih kan bekerja. banyak nih ya, banyak anak-anak muda Anak muda tuh kebutan. mau bikin kopling ya Pak. Kemarin banyak yang nanya Mas, bagaimana caranya kopling dibikin apa sih, banyak tadi kan udah dijawab. Nah ini pertanyaannya adalah, oh ada banyak yang rumahnya pada dibor-bor gitu loh, rumah koplingnya dibor. Koplingnya dibor. Iya biar olinnya lancar Mbok. Dibor mananya sih ya. Ininya Pak pada Samping-sampingnya samping-sampingnya pada dilubangin. biar olinnya lancar. Iya sih masuk akal sih, oli ini biar masuk ya. Olinya harus masuk. Iya, kenapa harus dimodif dan kenapa harus olinya dimasukin kayak gitu loh dari standar ya kan udah kayak gini, rapat kayak gini. Kamu masih ingat aku cerita ini? Oh ya wis. Apa coba? Ini biar nggak kosong, tujuannya biar olinya Nyangkut di situ. nyangkut ke sini. Nah, olinya dari mana kalau nggak dibor? Oh iya. Berarti perlu penyesuaian juga ini ya. Iya namanya kamu merubah substitusi ya, melakukan substitusi perubahan. Berarti Ini adalah salah komponennya satu contoh ngelas kayak gini orang center delay. Tapi kan habis bolong Mas. Ini dari sananya dulu ya, bukan aku yang ngelas. Yang ngelas. Oh ya ki habis bolong. Iya. Ini yang namanya dimodif. Oh iya. Berarti dia maksud mungkin untuk mudeng. Ya wis, berarti wis kabeh kan. Kalau aku baru dapat pelajaran liane nyong wis ora mudeng. Begitu lewat tengah dino. Siji Pak. Yang alit Pak. Wis, apa So? Tanya apa lagi? Anu rame cilik Pak. Berat ya Pak.
Kemarin udah ditanyain belum ya masalah di bagian kopling kok sering kalau motor kayak gini sering bunyi. Nah, itu ada endok burung hantunya. Sudah jam 12 malam itu bunyi dia. Wis bunyi tadi orang kena guys. Burung hantu. Bunyi kukuk pasti terjadi antara gigi primer dengan gigi sekunder. Kenapa dia berbunyi? Karena pada saat jalannya dia udah gitu. Oh, oke. Kenapa kok bisa jadi bunyi? Karena mungkin karet kopling yang dibiarkan terlalu lama. Atau mungkin model kalian ngelas balancernya ini tidak center sehingga putarannya sudah goyang. Akhirnya mau tidak mau memaksa ini untuk ikut miring-miring, jadinya dia bunyi. Ternyata ya. Ternyata apa? Nggak boleh sembarangan tentang motor kok. Iyalah. Kalau udah maksudnya kalau udah rusak itu udah tahu gejala rusak dijor-jor merembet. Iyalah. Sing boleh sembarang ya dino. Dibiarin terus merambat jadi Pabrikan mumet banget beli gawe malah ditakon kenapa FU pakai pendingin udara pak. Sumpah lagi bocah. Gawe mumet-mumet malah. Komplain.